Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan soal-soal TO2 ujian madrasah. Oleh karena itu, silakan disimak baik-baik videonya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan pengertian Al-Quran menurut istilah terdapat pada nomor 1 disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Benar, berarti pilihan yang ada satunya benar. A, C, maka A dan C benar, B dan D pasti salah ya. Kemudian kita lihat jawaban A. Di A ada 2, di C tidak ada. Kita lihat 2, wahyu Allah yang disampaikan secara mutawatir. Benar, berarti yang C salah. Berarti sisa jawabannya adalah A, 1, 2, dan 4. Untuk memastikannya kita lihat yang 4 apa? Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Benar, berarti jawabannya adalah A. Perhatikan hadis berikut ini. Hadis di atas termasuk contoh dari hadis qauliyah, fi'liyah, taqririyah, qudsi. Kita lihat ciri-cirinya. Di sini ada kata qala Rasulullah, maka jawabannya adalah hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan pernyataan di atas, alasan Rasulullah melarang para sahabat adalah, maksudnya melarang menulis hadis itu ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, salah. Yang intinya tidak karena tercampur, tak ditakutkan tercampur dengan Al-Quran, dan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Berarti 3C ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah, yaitu A, menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran, B, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, C, mengganti ayat yang tidak ada dalam Al-Quran, D, menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. D ya, menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian Aska anak yang suka bergaul baik dengan teman-temannya. Dia ingin sekali mengamalkan isi ajaran Al-Quran dan hadis dalam pergaulannya. Sikap yang mesti dilakukan Aska adalah A, pandai mengambil hati teman-temannya dengan berbagai macam cara. Salah. Selalu menjaga sikap dan ucapan yang baik kepada teman-temannya. Kita lihat yang lain dulu. Membantu teman-temannya yang berbuat baik kepadanya. Salah. Selalu membantu apa saja yang disukai teman-temannya. Berarti jawabannya B yang paling tepat, yaitu menjaga sikap dan ucapan yang baik kepada teman-temannya. Berdasarkan pernyataan di atas, arti dari selektif dalam memperoleh kebahagiaan adalah, yaitu 4 ya. Untuk memperoleh kebahagiaan tetap harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tersebut, ayat yang mengandung unsur tauhid uluhiyah ialah, tauhid uluhiyah itu artinya kita mengesahkan hanya menyembah kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu C ya. Kemudian perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat yang mengandung tauhid rububiyah terdapat pada nomor rububiyah itu kita meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemelihara. Berarti adalah Malikin Nas, yaitu rajanya Malik, yaitu manusia. Berarti A. Perhatikan ayat berikut, ilahin nas. Makna yang terkandung pada ayat di atas adalah manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah yang mengatur urusannya. B. Kepada Allah lah jin dan manusia meminta pertolongan. C. Allah lah satu-satunya yang wajib dimintai pertolongan. D. Hanya Allah yang disembah dan tepat mengabdi. D ya. Kemudian berdasarkan pernyataan di atas, seorang yang memiliki keimanan yang kuat bahwa Allah adalah As-Samad, adalah As-Samad itu artinya maha bersandar. Jadi Allah As-Samad, Allah tempat bersandar. Berarti bahwasanya isinya adalah 2 ya, setiap berdoa hanya memohon kepada Allah. B.
Percaya kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini disebut Tauhid Rububiyah. B. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, pembuktian dan realisasi daripada iman itu adalah nomor 3, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, berdasarkan pernyataan di atas, ibadah akan diterima dengan 2 syarat, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat, ya. Berarti 3, dilakukan sesuai dengan syariat yang diperintahkan dan ikhlas. Kemudian perhatikan hadis berikut ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai terakhir. Berdasarkan pernyataan tersebut yang tidak termasuk ke dalam kandungan dari hadis tersebut, kandungan hadis tadi itu berkenaan dengan pentingnya niat di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Berarti jawabannya adalah D, ya, yang tidak, kan. Berarti yang terpenting adalah melaksanakan sesuatu dengan baik. Kemudian sikap yang sesuai dengan ayat di atas adalah Al-Bayyinah ayat 1 dan Al-Kafirun 2 dan 4, yaitu A. Teguh pendirian dan tidak melepaskan keyakinan dengan kepentingan apapun. Soal selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi aw qala li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini termasuk ke dalam hadis berbuat baik kepada tetangga, ya. Perhatikan Quran surah Al-Lahab ayat 4. Wa imra'atuhu hammalatal khatab. Ayat tersebut menegaskan problematika dakwah yang dialami Rasulullah adalah wa imra'atuhu, dan perempuannya hu ini Abu Lahab, berarti istrinya Abu Lahab. Maka jawabannya adalah C, istri Abu Lahab yang selalu menghalangi jalan dakwah Rasulullah dengan menaburkan duri di jalan dan menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada semua makhluknya, terutama manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah Allah telah melimpahkan nikmat, ya, kata kuncinya nikmat yang banyak kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, melaksanakan sholat dan berkurban, maka jawabannya 3. Fasholli lirabbika wanhar, ya. Perhatikan ayat berikut ini. Ada Al-Kautsar ayat 1 dan Al-Ma'un ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin inna a'tainakal kautsar. Nah, sebagai wujud pengalaman kedua ayat ini adalah kata kuncinya di ta'amil miskin. Berarti jawabannya adalah memberi bantuan kepada fakir miskin. B. Berdasarkan pernyataan di atas, makna yang terkandung dari Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 adalah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 itu faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab, yaitu perintah untuk tidak cepat puas dengan hasil usaha yang telah kita lakukan, dan setelah selesai urusan yang satu maka kita harus berpindah kepada urusan lain dan memohon pertolongan kepada Allah. Maka jawabannya adalah A. Lengkapilah potongan hadis di bawah. Wallahu fi nuqtah al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Maka jawabannya adalah C, ya. Wallahu fi auni. Arti kata pada hadis bergaris bawah ini adalah yuhsinu ilaihi, artinya mendapatkan perlakuan baik. Yuhsinu, ya. Yuhsinu. Itu adanya artinya baik. Berarti A. Susunan yang tepat untuk hadis di atas adalah, oke, kita ini hadis yang yaitu khairul baiti fil muslimin baitun fihi yatimmu yuhsanu ilaihi baitu fihi yatimmu wa khairu wa syarru baiti fil muslimin baitun fihi yatimmu yasa'u ilaihi. Berarti jawabannya adalah yang pertama khairu baitin fil muslimin 3. Berarti B, ya. Kemudian arti kata pada hadis yang bergaris bawah ini adalah
Ana wakafilul yatim kahayatani ini menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti A. Perhatikan pernyataan ini. Sifat pernyataan yang sesuai dengan isi kandungan surah Al-Humajah adalah yaitu sifat yang tamak terhadap harta. 2B berarti ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah orang yang gemar mengumpulkan harta. Berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 adalah Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus ya Al-Qari'ah ayat 4 itu yaitu pada hari kiamat manusia panik berlarian tak tertentu seperti laron. Berarti jawabannya adalah 4. Berarti D. Berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan isi kandungan Al-Qari'ah ayat 8 sampai 9 yaitu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah yaitu berkenaan dengan orang-orang yang timbangan amalnya sedikit kemudian tempatnya di neraka hawiyah. Berarti 3 keadaan orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit berarti C. Perhatikan ayat berikut wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Pesan yang tersirat dari isi kandungan ayat ini adalah ayat ini berkenaan dengan orang yang mengerjakan amal baik walaupun amal buruk walaupun itu sedikit namun pasti akan mendapatkan balasannya. Berarti pesannya adalah menjauhi dan tidak melakukan perbuatan buruk meskipun keburukan itu kecil. 30. Perhatikan Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Nah, keterkaitan antara Quran surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini yang menjelaskan tentang kepanikan manusia adalah 1 dan 3 ya. Yauma yakunun nasu kal faratil mabsyus, manusia lari-lari seperti laron. Kemudian bumi mengeluarkan isinya. Nah, pada waktu itu manusia panik karena belum pernah melihat kejadian yang luar biasa. Kemudian ayat 31. Ahmad adalah siswa Madrasah Sanawiyah Al-Azkar. Kecintaannya pada lingkungan membuat ia menjadi sangat peduli terhadap tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ketika mempelajari hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, ia bersama teman-teman memperkasai untuk menanam pohon. Nah, ini yang sesuai dengan ayatnya adalah B. Man ahya ardhan maitan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, artinya melestarikan alam, maitan fahiya lahu, maka baginya lah. Nah, kemudian perhatikan pernyataan ini. Isi kandungan yang sesuai dengan ayat man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atana lima syaitihi adalah ini tentang barang siapa yang menggali sumur. Berarti 4 ya, orang yang menggali sumur telah membuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa. D. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an sayrir ruhi wa an iqsa'il bahail nahyan syadidan. Isi kandungan hadis tersebut adalah berkenaan larangan dalam mengurung binatang dan juga mengkebiri. Berarti A ya, kita dilarang keras untuk mengurung binatang dan mengebirinya. Kemudian 34. Alif adalah anak yang disiplin dan tepat waktu dalam mengerjakan setiap tugasnya. Ia sering menjadi siswa yang paling awal dan menyelesaikan tugas waktu yang memanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Nah, ini Alif adalah seorang anak yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka perilaku ini merupakan penganggalan dari ayat wal asri innal insana lafi khusr, yaitu surah Al-Asr ayat 1 ya dan 2 bahwasanya manusia itu akan merugi kalau tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam waktunya. Kemudian 35 kun fitunya ka'annaka gharib aw sabil talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Keterkaitan kandungan di sini adalah giat menuntut ilmu baik formal ataupun non formal selama masih memiliki kesempatan hidup di dunia yang hanya sementara. Berarti A. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam esai. Tuliskan isi kandungan surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ya. Surah Al-Qari'ah di sini berisi tentang orang-orang
yaitu orang-orang yang berbuat yang timbangannya berat, maka akan di surga. Sedangkan orang-orang yang timbangannya ringan nanti akan di neraka hawiyah. Dalam Quran surah Al-Zalzalah bahwasanya isi kandungannya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan walaupun sedikit maka nanti akan ada balasan. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit pasti akan dibalas. Kemudian tuliskan contoh dari hukum bacaan matfarki kul ini ya. Kemudian ada Allah. Nah, 38. Bagaimana cara agar manusia tidak merugi sesuai dengan Quran surah Asr, yaitu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh. Tuliskan isi kandungan Quran surah Asr ya. Quran surah Al-Asr itu yang pertama adalah bahwasanya demi masa manusia itu akan merugi kecuali 3. Yang pertama orang beriman, melakukan amal soleh dan saling mewasati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Nomor 40, martabat manusia akan tinggi bila manusia memiliki dan mampu menggunakan ilmu yang dipelajarinya. Bagaimana cara menggunakan ilmu yang ada pada diri kita agar mampu meningkatkan derajat kita? Tentu yang pertama adalah belajar, selalu belajar dan juga mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain apa yang kita tahu. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini telah selesai. Silakan dipelajari TO2 ini. Semoga nanti ketika ujian madrasah dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.